Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Adegan ajaib muncul. Chai'er sudah kehabisan kekuatan dan hampir mati tiba-tiba mendorong tubuhnya sendiri di samping Long Hao Shen dalam gelombang, membuat gerakan dekat dengan ikan mas menerkam. Di tengah menerkam ini, tangan kanannya akhirnya menggali gerbang cahaya itu, tapi ini baru saja menghabiskan semua potensinya yang tersisa. Sambil merentangkan tangannya di depan gerbang cahaya, mata Chai'er terbuka lebar, sudah tanpa cahaya. Pada saat yang sama tangan kanannya bersentuhan dengan gerbang itu tiba-tiba bersinar terang, menyelimuti kedua Chai'er dan Long Hao Shen yang menghilang di dalam desir. Saat Chai'er dan Long Hao Shen menghilang, semua langkah dalam pandangan Bright Glimmer of Hope menghilang juga. Ruang memutar dan dibiaskan, dan saat berikutnya, lantai 6 kembali penampilan aslinya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Chai'er dan Long Hao Shen tidak ada lagi. Kondisi Chai'er yang menyedihkan dan keadaan histeris menyebabkan semua orang terengah-engah. Dengan hanya satu pemikiran di dalamnya, Chai'er berhasil. Cahaya terang terus meringkuk, membawa Long Hao Shen dan Chai'er ke dunia berwarna emas, dipenuhi dengan sinar emas yang tak habis-habisnya. Jejak kecil darah memutih dan mewarnai udara, dan titik-titik cahaya terang beredar di seluruh tubuh Chai'er, masuk ke dalam. Bahkan darah di kerahnya mengalir kembali karena cahaya terang itu, perlahan kembali ke dalam tubuhnya. Lengan kanan Chai'er masih terentang ke depan, dengan Long Hao Shen erat di bawah pelukannya seolah-olah dia takut menjatuhkan tubuhnya. Cedera pada tubuh Chai'er pulih perlahan, dan semua bagian yang tidak sempurna tersebar ke segala arah, menghilang. Hanya rok panjangnya yang robek yang tidak direstorasi. Raut wajahnya masih ditentukan, bahkan jika itu telah kehilangan semua cahaya. Di dunia emas, setelah menghela nafas panjang, sebuah suara tua terdengar, apakah itu benar-benar layak? Cahaya keemasan menghilang secara bertahap, dan Chai'er yang telah membawa Long Hao Shen di punggungnya mendarat tergeletak di tanah. Dia sepertinya bermimpi tentang saat mereka berdua bersatu kembali di kota suci untuk kompetisi perburuan iblis. Mereka berpegangan tangan, dan berjalan di sepanjang jalan menuju penginapan itu. Jalan itu sepertinya tiba-tiba menjadi tak berujung, tidak peduli berapa lama mereka berjalan, mereka tidak mencapai penginapan. Tapi mereka sama sekali tidak gelisah, malah menikmati kehangatan tangan satu sama lain. Suara tongkat di tangannya mengetuk ke tanah terus bergema di dunia Chai'er. Setiap kali dia berbalik untuk melihat Long Hao Shen, dia akan melihat senyum yang sangat penuh kasih dan hangat itu. Hidup mereka melebur sekaligus. Semua rasa sakit sepertinya dilupakan seperti itu, selamanya. Tetapi banyak hal seringkali ternyata berbeda dari keinginan seseorang. Jalan di depan berubah menjadi ilusi, dan saat berikutnya, sekelilingnya menjadi kemasan. Chai'er cukup panik, erat mencengkeram tangan Long Hao Shen dan berteriak keras. Hao Shen, Hao Shen. Chai'er terbangun tiba-tiba duduk, segera melihat tangan pucat Long Hao Shen melilit dadanya, dan dia segera mencengkeram mereka erat-erat. Tubuhnya benar-benar tidak lagi merasakan sakit, dan bahkan semua energi spiritual internal dan eksternalnya telah kembali. Cukup banyak ingatan tentang rasa sakit yang dialami sebelumnya tetap ada. Ujung roknya masih compang camping sejak lama, dan dia tidak menyadari bahwa tubuhnya bergetar hebat. Mengingat semua yang baru saja dia lakukan, Chai'er mengangkat kepalanya untuk melihat sekeliling. Ini seharusnya menjadi lantai 7 menara keabadian, kan? Sejauh mata memandang, semuanya berwarna emas. Dibandingkan dengan lantai 6 menara keabadian, volume tempat ini jauh lebih kecil. Aula melingkar terdiri dari diameter sekitar 30 meter. Ini adalah kubah, dikelilingi oleh total 20 pilar emas. Permukaan, kubah, dan pilar di sekitarnya semuanya berisi rune yang ditanamkan sihir emas yang tak terhitung jumlahnya. Tanah aula membentuk heksagram emas besar, dari mana kabut emas tipis muncul. Di tengah heksagram berdiri peti mati besar, panjang 5 meter dan lebar 3 meter, peti mati ini tertanam dengan berbagai permata berharga, dan tidak hanya permata tetapi juga kristal ajaib binatang ajaib dan pelet spiritual manusia, tidak ada yang berada di bawah langkah ke-9. Jadi, apakah ini lantai 7 menara keabadian, tempat tinggal abadi Necromancer suci, Slumbering Calamity Elux? Chai'er berdiri dengan tidak sabar. Setelah menghabiskan begitu banyak usaha untuk datang ke sini, dia berada di tengah-tengah mendapatkan satu-satunya kesempatan untuk membangkitkan Long Hao Shen. Tapi di mana Elux?
Apakah itu benar-benar layak? Sebuah suara tua tiba-tiba bergema di kepalanya. Cair tanpa sadar melangkah mundur, menatap peti mati besar di depannya. Kabut putih perlahan naik dari atas peti mati itu dan di langit yang mengelilinginya. Dengan sangat cepat, kabut putih ini berubah menjadi bentuk manusia, terlihat sama seperti semua patung sebelumnya, hanya saja tidak memiliki tubuh bagian bawah, yang hanya digantikan oleh kabut yang dihubungkan bersama dengan peti mati emas itu. Sebuah wajah tua, tampak sangat emosional, memiliki tampilan lembut diarahkan pada Cair. Sambil menghela nafas ringan, dia bertanya sekali lagi, apakah itu benar-benar sepadan? Ini sangat berharga. Kamu adalah Slumbering Calamity Elux. Cair bertanya dengan tekad. Elux mengangguk dan menjawab, aku memang Holy Necromancer dan Slumbering Calamity Elux. Apakah itu benar-benar layak? Cair mengerutkan alisnya, tentu saja itu sepadan. Elux menghela nafas dalam-dalam, gadis yang baik. Saya tidak berpikir bahwa Anda akhirnya akan berhasil menyelesaikan semua uji coba yang telah saya siapkan di tahun-tahun itu. Anda harus tahu bahwa atribut yang paling tidak dapat diterima di mata saya adalah atribut pemurnian Anda, jadi hampir tidak mungkin Anda bisa mewarisi warisan saya. Mendengar dia, Cair segera menjadi sangat khawatir. Dia tidak keberatan warisan sama sekali, tapi ini berkaitan dengan masalah apakah dia akan mampu membangkitkan Long Hao Shen. Jika kekuatan dari warisan Elux tidak bisa dipinjam, bukankah semua usahanya akan sia-sia? Aku bersedia mewarisi kekuatanmu. Anda meninggalkan pesan bahwa selama seseorang dapat mencapai lantai ketujuh menara keabadian ini, mereka dapat menerima warisan Anda. Jangan bilang kata-kata ini tidak masuk hitungan. Cair dengan keras kepala menyatakan. Elux menunjukkan senyum tipis, saya belum pernah mendengar seseorang berbicara dengan nada bicara seperti ini kepada saya selama hidup saya. Namun Anda ingin mewarisi kekuatan saya. Cair menjadi lamban, perlahan berlutut di depan Elux, dan membungkuk padanya, maaf, guru. Aku berada di salah. Aku harap aku bisa mewarisi kekuatanmu, kamu pasti punya cara kan? Mata Elux langsung berdenyut, semua demi anak di punggungmu ini. Yang ini seharusnya menjadi penerus asliku, kan? Cair tidak menggumamkan sepatah kata pun, hanya terus bersujud ke arah Elux, dahinya dengan cepat berubah menjadi merah dan bengkak. Elux melambaikan tangannya, dan segera, semburan cahaya keemasan keluar dari tanah, mendukung tubuh Cair. Kamu sudah cukup membenturkan kepalamu ke tanah. Memang, saya punya cara untuk membuat Anda mewarisi kekuatan saya. Tetapi jika Anda mewarisinya, kekuatan pemurnian asli Anda akan benar-benar hilang, dan tubuh Anda bahkan akan membusuk, mengubah Anda seperti zombie. Kekuatan pemurnian ini awalnya sepenuhnya tidak sesuai dengan kekuatan necromancy saya. Apakah Anda masih bersedia bahkan jika ternyata seperti itu? Jika Anda kehilangan kecantikan Anda, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa bahkan jika yang di belakang Anda dibangkitkan, dia masih akan menyukai Anda? Saya bersedia, Cair menjawab tanpa ragu-ragu. Apakah kamu tidak khawatir? Elux sepertinya hampir tidak mau ketika dia bertanya. Cair menggelengkan kepalanya dengan energi, saya tidak khawatir. Kalau begitu, silakan mulai. Elux melihat Long Hao Shen dalam-dalam, tatapannya berubah menjadi sangat emosional, menyebabkan tubuh yang terbentuk dari kabut sedikit terdistorsi. Lama kemudian, dia menjawab dengan tenang, hatinya sudah hancur, tidak memberinya kesempatan lagi untuk hidup. Meskipun jiwanya utuh, membangkitkannya akan sangat sulit. Pertama-tama, dia akan membutuhkan jantung yang hidup dan segar. Cair mengangkat kepalanya untuk melihat Elux, melepaskan rantai di tubuhnya, dengan hati-hati menempatkan Long Hao Shen di tanah, membaringkannya di tanah emas. Melihatnya dalam-dalam, dan dengan lembut membelai wajahnya yang sudah kosong dari darah, dia menundukkan kepalanya dan dengan ringan mencium dahinya. Meskipun dahi ini sudah tanpa kehangatan dan sedingin es, itu masih memberinya perasaan orang yang hidup. Wajah imutnya menampilkan senyum tipis, Cair perlahan berdiri, mengangkat tangan kanannya yang bersinar dalam cahaya hitam saat sabit Dewa Kematian muncul di telapak tangannya. Kamu benar, sebenarnya, dia harus menjadi penerusmu. Tolong hidupkan dia, tentang hati. Cair tersenyum, penuh ketulusan. Saat ini, dia tampak menawan seperti segudang bunga mekar. Bahkan Holy Necromancer Elux yang sudah tidak aktif selama beberapa ribu tahun tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat senyumnya. Tolong gunakan milikku. Dalam kilatan cahaya hitam,
sabit Dewa Kematian di tangan Cair dibalik, mengarahkan bilah tajamnya ke dadanya sendiri. Dia memiliki keyakinan mutlak untuk dapat mengekstrak hatinya sendiri secara utuh dan meninggalkannya di tempat hatinya. Ini sepertinya akhir yang sempurna. Dengan cara ini dia akan bisa tinggal selamanya di sisinya, itulah sebabnya senyumnya tulus. Dia sudah bisa merasakan bilah sabit yang dingin menembus kulitnya, dan hanya dalam sekejap, bilahnya akan menembus dadanya dan dengan hati-hati mengeluarkan jantungnya. Tidak diperbolehkan. Cahaya keemasan meledak dari bawah, berbenturan dengan sabit Dewa Kematian, dan mengambil senjata besar itu, meskipun jejak darah masih muncul di tengah dada Cair. Elux menyatakan dengan marah, wanita yang luar biasa. Apakah dia benar-benar layak Anda melakukan hal seperti itu untuknya? Tidakkah kamu tahu bahwa pedang pemurni ini memiliki sifat pemurnian jiwa? Bahkan jika Anda adalah orang yang menggunakannya pada diri Anda sendiri, jika vital Anda tertusuk olehnya, kematian yang tak terhindarkan akan mengikuti. Tidak ada kekuatan yang bisa menghidupkan Anda kembali. Cair menatap Long Hao Shen dengan emosi yang dalam. Jadi apa, dengan hatiku bersama dengannya, membangkitkan dia sudah cukup bagiku. Aku rela mati demi dia. Jangan bilang kamu punya hati lain yang tersedia di sini selain hatiku. Yang saya minta hanyalah agar dia dibangkitkan. Elux menjadi diam, matanya menunjukkan perjuangan, tapi sekarang, Cair, yang perhatiannya terfokus pada Long Hao Shen, tidak menyadarinya. Kalau saja gadis yang kutemui saat itu sepertimu, mungkin semua itu tidak akan terjadi. Mungkin aku akan mengikutinya dalam kematian. Bahkan jika semuanya berakhir dengan kematian, setidaknya itu akan menjadi akhir yang bahagia. Kata-kata yang Elux gumamkan membangunkan Cair dengan kaget. Mengangkat kepalanya, dia bersikeras, tolong gunakan hatiku. Elux tiba-tiba memotongnya, nak, jangan terburu-buru. Bagaimana? Ayo bertaruh. Jika Anda menang, saya akan membantu Anda untuk membangkitkan dia, tetapi jika Anda kalah, menyerah saja padanya, dan konsentrasikan semua pikiran dan upaya Anda dalam mewarisi kekuatan saya. Meskipun saya tidak suka atribut pemurnian pada Anda, saya suka karakter Anda. Aku tidak akan bertaruh. Cair menggelengkan kepalanya dengan kuat, tidak mungkin aku bisa bertaruh dengan dia sebagai taruhannya, karena aku tidak bisa kalah. Elux menjawab dengan dingin, maka itu tidak bisa membantumu. Saat ini, dia benar-benar memiliki cara yang mengesankan dari Holy Necromancer Elux. Dalam lambaian tangannya, Cair merasa sangat tegang di sekujur tubuhnya, sudah di luar kendali seluruh tubuhnya, dan bahkan sabit Dewa Kematian di tangannya ditekan, kembali ke tubuhnya sendiri. Ditarik oleh cahaya keemasan, dia ditarik ke samping Elux. Segera, sekelilingnya berputar, dan semuanya berubah secara ajaib, berubah menjadi ilusi, namun substansial. Cair menemukan dengan pingsan bahwa dia tidak hanya tidak dapat bergerak, tetapi juga tidak dapat mengeluarkan suara sedikit pun, dan tidak dapat mengerahkan sedikit pun energi spiritual. Tampaknya jiwanya membeku. Elux tetap mengapung di sisinya, menyebarkan lapisan demi lapisan cahaya terang. Di sisi Long Hao Shen muncul Cair lain, dengan lubang di dadanya dan telah kehilangan hatinya. Segera, tangan kanannya mengarahkan jari telunjuknya ke tubuh Long Hao Shen dengan sentuhan. Kemudian luka di tubuhnya sembuh dengan kecepatan yang mencengangkan. Di tengah fluktuasi intens cahaya keemasan, Golden Foundation Armor pada dirinya telah dihapus, dan di bawah pengawasan emosional Cair, kulit pucat Long Hao Shen secara bertahap mendapatkan kembali warna. Semua itu benar-benar terlalu ajaib. Elux hanya perlu mengangkat tangannya untuk menghidupkan kembali Long Hao Shen. Suara Elux bergema di benak Cair, saya untuk sementara mensimulasikan situasi di mana dia akan dihidupkan kembali. Sekarang coba tebak, apa reaksinya ketika dia mengetahui bahwa hatimu telah digunakan untuk membangkitkannya? Perasaan kegembiraan asli Cair berubah seketika. Dia berjuang sekuat tenaga melawan ikatan Elux, tetapi bagaimana bisa begitu mudah untuk melawan di depan pria yang sebelumnya dikenal sebagai bencana umat manusia yang nyaris menyebabkan umat manusia punah. Tidak ada yang bisa dia lakukan kecuali melihat tanpa daya pada saat kebangkitan itu, di Long Hao Shen di tengah gemetar. Sangat dingin. Long Hao Shen merasa seolah-olah dia basah kuyup di kolam es, menggigil kedinginan. Keheningan mematikan di otaknya berangsur-angsur naik dan turun, dan dia merasakan kedinginan berturut-turut, dan dibangunkan oleh hawa dingin. Hamparan emas muncul di hadapannya,
karena esensi cahaya yang kuat menyebabkan rasa dingin yang dirasakan oleh tubuhnya berkurang tajam. Di mana ini? Neraka. Tanpa sadar, Long Haoshen meletakkan tangannya ke dadanya sendiri, menemukan dengan heran bahwa lubang di dadanya telah menghilang, dan bahwa dia merasakan detak jantung yang tidak jelas, dan merasakan darah mengalir melalui tubuhnya. Hanya saja, kultivasinya yang kuat dilenyapkan sepenuhnya, dan gelombang kelemahan yang samar menyerang otaknya lagi dan lagi. Apakah kamu bangun? Sebuah suara tua menarik perhatian Long Haoshen, yang segera menyadari bahwa peti mati besar dan jiwa mengambang di langit. Anda, dan tempat apa ini? Long Haoshen bertanya secara refleks. Saat ini, dia masih merasa pusing, tetapi sensasi dingin di sekujur tubuhnya mereda secara bertahap, dan esensi cahaya yang kental di udara membantunya merasa lebih baik. Energi spiritual di tubuhnya juga tampaknya perlahan pulih berkat menyerap esensi cahaya, dan akhirnya terasa jauh lebih hangat. Ini adalah lantai 7 menara keabadian. Dan saya percaya bahwa Anda pasti tahu siapa saya, kan? Elux bertanya dengan suara lemah. Long Haoshen menjadi sangat khawatir, dan segera sadar, apa? Ini adalah lantai 7 menara keabadian. Tapi kemudian, bagaimana saya bisa sampai di sini? Elux menunjuk ke sampingnya, dan menjawab dengan tenang, dia yang membawamu ke sini. Long Haoshen mengikuti jarinya, dan segera menjadi stagnan. Mulutnya menganga, dan matanya menatap bingung, dia tiba-tiba mendapati dirinya tidak dapat mengeluarkan suara sedikit pun, seolah-olah tubuhnya terkunci, tetap tidak bergerak. Itu Cair. Seorang Cair dengan lubang di dadanya dan darahnya mengalir ke seluruh tanah. Setelah kehilangan semua vitalitas, Cair tampak sepucat selembar kertas. Cair, bagaimana bisa Cair saya? Long Haoshen tetap kaku selama beberapa detik, benar-benar tidak bergerak. Suara Elux bergema di telinganya, dia telah membawa melodi abadi yang telah kuberikan padamu, dan memanggul mayatmu, melewati tantangan di menara keabadian satu demi satu. Dia berkata bahwa kamu adalah penerusku, dan dia ingin menghidupkanmu kembali. Anda harus tahu dengan jelas bagaimana Anda mati. Setelah kehilangan hatimu, bahkan sihirku tidak dapat membangkitkanmu tanpa hati yang hidup dan segar. Jadi dia menawarkan hatinya sendiri untukmu. Tidak, Long Haoshen melihat ke langit, dan berlutut ke tanah, melemparkan dirinya ke Cair dan dengan erat mencengkeram sosoknya yang erat, air matanya jatuh di luar kendali. Mayat Cair benar-benar dingin. Long Haoshen merasa seolah-olah darah yang mengalir di tubuhnya membeku seketika ini. Bagaimana kamu bisa begitu bodoh? Hanya bagaimana kamu bisa begitu bodoh Cair? Jangan bilang bahwa kamu percaya bahwa aku bisa terus hidup sendiri dengan kamu mati. Tiba-tiba berbalik, Long Haoshen menatap Elux, Penatua, tolong berikan hatinya kembali padanya. Anda pasti punya cara untuk melakukannya bukan? Tolong hidupkan dia kembali. Elux dengan dingin menjawab, apakah kamu menganggap ini sebagai permainan? Apakah menurut Anda transplantasi jantung dapat dilakukan berulang kali? Terlebih lagi, bahkan jika aku bisa melakukan itu, kamu akan kembali mati tanpa jantung. Pada titik ini, suaranya tiba-tiba menghangat, dia sudah mati, telah menawarkan hatinya untuk membangkitkanmu, dan berharap hatimu menjadi satu denganmu, dengan cara ini kamu tidak akan pernah terpisah. Jangan bilang kamu tidak mengerti rasa sakitnya. Anda adalah murid pilihan saya, yang datang ke sini untuk mewarisi kekuatan saya. Masih banyak ikan di laut. Dengan bakat Anda pasti akan dapat menemukan gadis yang lebih baik darinya. Dan terlebih lagi, seseorang hanya bisa membalas dendam dengan tetap hidup. Jika Anda tidak mati, dia tidak akan mati demi menghidupkan Anda kembali. Kamu harus pergi mencari biang keladi kematianmu, daripada berkabung dalam kesedihan seperti seorang pengecut. Bangun, dan terima milikku, milik Holy Necromancer Elux. Pada saat Anda pergi dari sini, Anda akan menjadi pembangkit tenaga manusia terbesar di dunia. Pada saat itu, semuanya akan datang ke genggaman Anda. Anda akan bisa mendapatkan gadis sebanyak yang Anda inginkan, dan bahkan menggunakan tubuh target Anda untuk memberi penghormatan kepadanya. Long Haoshen memegang tubuh Cair, lalu berbalik kembali ke arah Elux dengan tatapan acuh tak acuh, seolah-olah diyakinkan oleh kata-kata Elux. Keadaan histerianya yang sebelumnya menghilang sekaligus, memasuki keadaan pikiran yang tenang. Memegang mayat Cair, dia perlahan berdiri, dan bergumam dengan tidak tegas,
jika hanya satu dari kita yang bisa hidup, itu hal yang baik bahwa dia meninggal lebih dulu. Mata Elux menjadi kabur karena shock, berbalik ke arah Chair yang sebenarnya berdiri di sampingnya. Long Haoshen tidak bisa melihatnya, tapi Elux bisa. Suaranya yang sedingin es bergema di benak Chair, lihat, untuk itulah kamu rela mengorbankan hidupmu. Tapi untuk kekecewaan Elux, Chair tampaknya hanya merasakan beberapa kesedihan di samping perasaan cinta yang mendalam, seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata tak berperasaan Long Haoshen sama sekali. Apakah kamu tidak mengerti? Elux menanyai Chair dengan sedikit amarah. Chair dengan ringan menggelengkan kepalanya seolah-olah dia tidak melihatnya. Saya sangat mengerti. Kamulah yang tidak mengerti, karena kamu sama sekali tidak mengerti dia. Elux mendengus dingin, aku tidak mengerti dia. Dia berbalik ke arah Long Haoshen yang apatis, dan menyatakan, kamu benar. Dia mati untuk kesuksesanmu. Apakah Anda siap untuk mewarisi kekuatan saya? Long Haoshen menggelengkan kepalanya dengan ringan, mewarisi kekuatanmu. Apa gunanya bagi saya? Anda hanyalah seorang pembantai, seorang pria yang jelas-jelas adalah Scion of Light, dan seharusnya membawa terang bagi umat manusia, namun memilih untuk menyebabkan pembantaian gelap. Aku tidak perlu mewarisi kekuatan kotormu. Hidup bahkan lebih menyakitkan daripada mati. Jika Chair dan aku bisa menua bersama, aku pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk mengikutinya dalam kematian. Dengan cara ini, dia bisa membuatku menemaninya dalam kematian, dan membuatku berada di sisinya dalam kematian. Tapi kejadian aku sekarat di hadapannya, hanya bisa membuat sisa hidupnya kesepian dan tidak ada yang lain. Bagaimana dengan kekuatan? Bagaimana dengan balas dendam? Tidak ada yang penting di mataku. Mungkin saya memiliki lebih banyak tanggung jawab, tetapi bagaimana saya bisa membiarkan Chair terus menunggu saya? Pada titik ini, matanya beralih kembali ke lengan kirinya. Maaf karena saya telah mengecewakan Anda, perisai siput surgawi dari matahari dan bulan. Aku tidak bisa membawa cahaya pada umat manusia pada akhirnya, bahkan jika aku adalah Scion of Light, dan bahkan jika aku telah membuat tekad untuk tidak pernah membiarkan diriku ternoda oleh ketidakmurnian. Meski begitu, saya memiliki kelemahan yang tidak pernah bisa saya perbaiki. Tolong biarkan aku menjadi nakal sekali, biarkan aku menjadi egois sekali. Chair, saya agak terlambat, tetapi biarkan saya bergabung dengan Anda. Menarik Chair ke arahnya dengan tangan kirinya, dia menundukkan kepalanya, dan menawarkan ciuman yang dalam ke bibirnya sambil mengangkat tangan kanannya, dan memadatkan sedikit energi spiritual yang baru saja dia pulihkan ke telapak tangannya, tiba-tiba mengarahkannya ke atas kepalanya. Kamu tidak diizinkan mati. Elux berteriak tidak berdamai. Perwujudan jiwanya langsung muncul di depan Long Haoshen dan meraih tangannya. Long Haoshen mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan dingin. Apakah Anda memenuhi syarat untuk menghentikan saya? Untuk siapa yang tahu alasannya, kekuatan jiwa kuat Elux hanya terasa dingin pada tatapan dingin Long Haoshen, tiba-tiba menyebabkan dia bahkan tidak bisa membalas kembali. Pergilah, Long Haoshen berteriak marah, berjuang keras. Elux meraih lengannya dengan penuh semangat, jangan bilang bahwa tidak ada hal lain yang enggan kamu tinggalkan di dunia ini. Apakah benar-benar layak untuk mati hanya karena cinta romantis? Long Haoshen tersenyum menghina, dari apa yang kamu katakan, kamu sama sekali tidak mengerti apa itu cinta. Cinta adalah hal yang paling mendasar yang ada, namun yang paling intens. Tanpa dia, hatiku seperti mati. Hal-hal lain yang enggan saya tinggalkan tidak ada artinya pada saat itu. Dunia ini sudah tidak berwarna di mataku, jangan hentikan aku dalam mencari Chair. Apakah Anda berpikir bahwa Anda memegang tangan saya akan menghentikan saya dari menyebabkan diri saya mati? Mengatakan itu, mata Long Haoshen tiba-tiba menyala, dan orang bisa samar-samar melihat api emas langsung menyala. Kamu gila, benar-benar tidak nyaman, Elux berteriak keras, mengarahkan jarinya ke ruang di antara alis Long Haoshen. Dipukul oleh jari ini, Long Haoshen menghantam lantai 7 menara keabadian. Jika reaksi Elux hanya sedikit terlambat, Long Haoshen akan tersulut, dan pada saat itu, apalagi seorang ahli nujum, bahkan dewa tidak akan dapat menghidupkannya kembali. Memantul kembali ke dinding, Long Haoshen masih memeluk Chair erat, lengan kanannya berputar sekali lagi, dan bertujuan meniup kepalanya sendiri tanpa ragu-ragu. Gila, Elux melihat di mata Long Haoshen tampilan apatis yang belum pernah ada sebelumnya. Kesedihan terburuk tidak seburuk hati yang tidak peduli,
mungkin inilah makna sebenarnya di balik penampilannya. Dia masih hidup. Kata-kata sederhana ini lebih efektif daripada upaya apapun untuk menghentikannya. Tangan kanan Long Haoshen berhenti di atas kepalanya, diturunkan untuk melihat Chair, tapi dia masih tidak melihat satu ons kehidupan dalam dirinya. Tetapi tepat pada saat ini, panggilan sedih datang ke telinganya, Haoshen. Dalam pelukan Haoshen, Chair menghilang menjadi beberapa titik cahaya, dan di samping Elux, Chair tampak hidup dan sehat, bergegas ke pelukannya, menangis dengan keras. Tubuh Chair hangat, air matanya langsung merembes dengan cepat ke kerah Long Haoshen. Lengannya benar-benar kuat, memeluknya erat-erat. Chair, 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 Chair. Long Haoshen memanggil namanya tanpa jeda. Dia ingin menangis, mengeluarkan setiap air mata di tubuhnya. Baru saja mendapatkan kembali hal yang paling berharga dalam hidupnya, dia kembali ke keadaan gembira ketika jiwanya akhirnya melihat cahaya dari keadaan keheningan yang mematikan. Memeluknya erat-erat, dagunya bergetar dan panggilannya menjadi semakin tersedak. Melihat pasangan yang berpelukan itu, Holy Necromancer, Slumbering Calamity Elux menyatakan dengan susah payah, kalian berdua telah menang.